Karena lumbungnya sudah dikuasai oleh tikus-tikus. Ya, itu kan. Jadi kalau tikusnya sudah menguasai lumbung, mau dibunuh satu tumbuh 1000, Bung. Ya kan? Jadi hari ini sudah sistemik permasalahannya. Mengapa sistemik? Ya, dibunuh satu akan muncul di tempat yang lain. Dibunuh di tempat yang lain akan muncul di tempat yang lain. Karena ini ibarat sel itu sudah sel kanker dia. Entah stadium berapa hari ini. Jadi ya, terus solusinya bagaimana? Nah, biarkan alam yang bekerja. Karena saya meyakini kalau bicara secara spiritualitas, kan kehidupan ini ada sang sutradara. Ya. Ada kalanya kehidupan itu dalam kondisi yang gelap, tapi ada kalanya, ingat ya kan, gelap atau malam tidak selamanya malam, pasti juga akan berganti siang, ya, ditandai fajar. Nah, artinya saya meyakini pasti akan ada sebuah peristiwa kejadian yang salah satunya adalah nanti akan terjadi perang dunia ketiga. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Saudara sekarang noleh kemana aja ada korupsi kok. Noleh nih ke hutan, ada korupsi di hutan. Noleh ke udara, kok ada pesawat udara, korupsi di Garuda. Ada asuransi, wah ada asuransi. Koperasi, korupsi. Semua ada korupsinya. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Oke, selamat malam sahabat Berani Mikir dimanapun berada. Kita ketemu lagi di sesi podcast pada kesempatan malam hari ini bersama saya, Bung Rakai Adimanggala. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bung Abdi Raya, selaku founder dari Berani Mikir. Kemudian di sebelah kanan saya ada Bung Ganendra dari Berani Mikir ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita punya tema yang menarik dan ini tentunya menjadi pembahasan bukan hanya dalam channel Berani Mikir saja, namun di beberapa channel juga sering dan memang pembahasan umum. Tapi coba nanti kita lihat bagaimana sudut pandang Berani Mikir terkait dengan hal ini. Apakah sudut pandang Berani Mikir terhadap tema bahasan kita malam hari ini sama dengan pandangan podcast-podcast di tempat lain, atau ada pandangan tersendiri akan hal itu gitu ya. Jadi nanti silakan Bung Ganendra pandangannya seperti apa dan Bung Abdi juga demikian ya. Jadi malam hari ini kita akan coba membahas perihal kemerdekaan ya. Saya katakan kemerdekaan. Saya coba mengkutip ya. Berbicara kemerdekaan ini menarik untuk dibahas karena memang menjadi salah satu visi dari keberadaan bangsa Indonesia itu sendiri begitu ya, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kita sama-sama mengetahui bahwa bangsa ini tahun 1945 sudah mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka. Namun sampai dengan hari ini perlu kita lihat dari indikator-indikator
negara merdeka, apakah semuanya ini sudah centang hijau atau belum gitu ya? Faktor kesejahteraan kah, faktor ekonomi, faktor hak asasi manusia dan lain sebagainya seperti apa? Apakah kita hari ini menjadi negara yang berdaulat atau justru sebaliknya begitu ya? Oleh karena itu saya minta pandangan dari Berani Mikir terkait dengan hal itu. Saya coba ke sisi sebelah kanan. Di sebelah kanan ada Bung Ganendra. Silakan Bung Ganendra, berikan pandangan Bung Ganendra terkait dengan kondisi kita hari ini. Apakah kita sudah menjadi negara yang merdeka seutuhnya jika kita lihat dari indikator-indikator yang ada sebagaimana negara merdeka pada umumnya. Silakan Bung Ganendra. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan, Bung Rakai, Bung Abdiraya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, jumpa lagi kita di podcast Berani Mikir nih ya. Ya, berani mikir, berani bicara untuk kemajuan peradaban. Nah, jadi kita hari ini ya, baru-baru ini memang sangat viral ya, beberapa kejadian beberapa hari ini kita lihat bagaimana kasus terkait dengan temuan PPATK ya, terkait dengan adanya potensi atau dugaan money laundry yang dilakukan oleh para aparatur ya, pemerintah yang hari ini yang sesungguhnya itu mendapatkan mandat ya, yang katanya sebagai representasi daripada rakyat ya, artinya gitu loh, kita lihat hari ini ya, termasuk di dalamnya ada DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah memang sudah betul-betul menjadi wakil rakyat atau sebaliknya justru wakil yang menyengsarakan rakyat gitu. Nah, dalam konteks kemerdekaan ya, kalau kita lihat dalam sejarah, ya, dalam sejarahnya kita bisa melihat di tanggal 17 Agustus tahun 45 ya, diproklamasikan ya, bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang merdeka ya, secara hukum, secara de jure ya, sudah merdeka ya. Dan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, tadi disampaikan bahwa kemerdekaan itu ialah hak setiap bangsa ya. Dan oleh sebab itu ya, maka penjajahan dunia ini harus dihapuskan. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah penjajahan itu sudah tidak ada? Iya. Itu. Ya. Kalau merdeka secara de jure ya, secara hukum barangkali kita sudah tercatat sebagai negara yang merdeka, sudah diakui oleh negara-negara lain ya kan. Tapi secara fakta, ada faktonya, secara kenyataannya ya, indeks kesejahteraan kita ini semakin bertumbuh ya, atau justru semakin menurun ya. Tingkat kemajuan ekonomi ya kan, tingkat kecerdasan ya, karena hari ini kita disajikan dengan berbagai kejadian dan fenomena yang bisa kita saksikan ya. Dengan adanya kasus dugaan yang dalam tanda kutip itu yang terekspos ya kan, itu yang nampak, karena hari ini di tengah media yang terbuka ini sangat mungkin untuk segala sesuatunya itu bisa terekspos. Itu yang berhasil diekspos, yang ketahuan ya, yang senilai 349 triliun ya. Itu angka yang sangat fantastis ya. Bayangkan kalau angka itu ya untuk membuat rakyat menjadi makmur ya. Misalkan untuk kegiatan meningkatkan pertanian, meningkatkan sektor pendidikan, ya, olahraga dan lain sebagainya, kesehatan dan sebagainya, sangat banyak manfaatnya. Tapi hari ini ya menguap begitu saja. Nah, saya rasa kalau secara kenyataan fakta di lapangan, secara kemerdekaan yang seutuhnya masih belum, ya, karena kita justru hari ini kalau menurut
fenomena atau fakta yang terjadi di lapangan, secara realitanya memang hari ini belum terpenuhi ya. Keadilan itu belum terpenuhi secara menyeluruh, ya, kesejahteraan juga belum, kerusakan lingkungan justru juga semakin parah, ya kan? Dan undang-undang yang ada hari ini justru menjadi alat ya, menjadi benteng bagi orang-orang ya yang memiliki modal yang besar ya, bagi kapitalis ini ya, untuk semakin memperluas sayapnya ya, untuk mengeruk hasil sumber daya alam yang notabene hari ini sumber daya alam tersebut bukan untuk kemaslahatan bagi umat, padahal di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 bahwa tentang penambangan ini dan batu bara ya, ini sesungguhnya yang menjadi landasan itu sebenarnya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat ya, dan menciptakan keadilan. Nah, hari ini justru berkebalikan. Jadi kekayaan yang ada dari hasil sumber daya alam ini justru sebagian besar dinikmati oleh para investor-investor ini, bukan untuk mensejahterakan ya. Dan kalau kita dengar beberapa statement terakhir, jika pengelolaan tentang pertambangan ini ya kita kelola dengan maksimal di Indonesia ini, maka satu kepala itu bisa mendapatkan hasil 20 juta per bulan. Itu satu kepala. Per kepala. Kalau satu keluarga ada 5 kepala ya 100 juta ya kan. Ya artinya pengangguran sukses bisa jadi ya. Ya seperti itu. Ya kalau kita lihat pada faktanya ya banyak yang lulusan S1 saja justru banyak juga yang pengangguran, yang notabene pendidikan yang digaung-gaungkan yang notabene untuk memperoleh kesejahteraan, namun pada faktanya hari ini juga belum seperti yang diharapkan. Seperti itu pandangan saya. Oke, Bung Ganendra. Saya lanjut ke Bung Abdi ya. Jadi kita tiba pada kesimpulan yang sama ya terkait dengan kondisi hari ini, apakah kita sudah menjadi negara yang merdeka seutuhnya. Singkat kata saya ingin menyampaikan bahwa dari apa yang disampaikan oleh Bung Ganendra, kita hari ini belum menjadi negara yang merdeka seutuhnya ini Bung Abdi. Itu tercermin dari indikator-indikator, salah satunya tadi kesejahteraan, dan belum kita nikmati seutuhnya sebagaimana negara merdeka pada umumnya begitu ya, terkait dengan ekonomi dan aspek-aspek lainnya begitu. Dari apa yang disampaikan oleh Bung Ganendra, tentunya kita akan coba studi kasus ya, dan tadi telah disampaikan beberapa kasus yang melatar belakangi kondisi kemerdekaan seutuhnya itu tak kunjung terjadi. Salah satu faktornya adalah korupsi ya, korupsi, kemudian kita belum bisa menjadi negara yang berdaulat seutuhnya dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Ini berarti berbicara pengelolaan sumber daya alam seutuhnya, ini kan by system ini. By system. Nah, saya ingin mendengar pandangan Bung Abdi terkait dengan kondisi itu. Apa sih Bung yang melatar belakangi kondisi itu terjadi? Kalau kita berbicara latar belakangnya adalah spiritual, orang-orang atau kita katakanlah oknum yang disebutkan tadi oleh Bung Ganendra menjadi tersangka pada hari ini terkait dengan kasus korupsi, orang-orang tersebut bukanlah orang-orang yang tidak spiritualis gitu. Melainkan sebaliknya gitu ya, spiritualis.
Kalau kita lihat dari latar pendidikan juga, tentu saja kita sudah sama-sama paham gitu ya. Latar belakangnya sudah jelas, privilege-nya jelas gitu ya. Menurut pandangan Bung Abdi, apa sih Bung yang melatar belakangi kondisi itu terjadi sehingga kita tak kunjung merasakan ini kemerdekaan yang seutuhnya itu? Oke, Bung Abdi, silahkan Bung Abdi. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau kita berbicara apakah Indonesia ya pada khususnya sudah merdeka seutuhnya, atau saya mengutip yang ditanyakan oleh Tan Malaka, apakah Indonesia sudah merdeka 100%? Ini kan sebuah pertanyaan besar. Kemudian tadi berkenaan dengan latar belakang. Nah, ini perlu saya sampaikan dulu nih kepada sahabat Berani Mikir. Kita ini memang diskusi di tempat yang baru, latar belakangnya ini hutan. Kita sih berharap memang kita podcast itu memang real ya di hutan yang beneran. Tapi karena kita membahas terkait apakah Indonesia sudah merdeka, artinya sama seperti latar belakang ini. Jadi kita berharap sesuatu yang luar biasa gitu ya, tetapi ternyata ini hanyalah sebuah visualisasi artifisial saja. Ya. Jadi apakah Indonesia sudah merdeka, ini baru gambaran saja. Ibarat background belakang di tempat kita podcast ini. Baru mimpi lah ya. Iya. Semoga ya kita akan menuju ke sana. Nah, sebenarnya tadi benar ya disampaikan oleh Bung Ganendra kalau secara de jure memang Indonesia sudah merdeka begitu. Tetapi sepertinya kita sebagai rakyat itu rasa-rasanya kalau bila perlu diadakan survei itu saya yakin pada menjawab kita itu belum merdeka seutuhnya. Kenapa? Karena Indonesia ini kan bicara sumber daya alamnya itu begitu melimpah. Tadi sudah disampaikan. Seorang Menko Polhukam itu mengutip apa yang disampaikan Abraham Samad, Ketua KPK. Iya, mantan Ketua KPK. Jadi dia mengatakan jika celah-celah korupsi itu ya, bisa diminimalisir, bisa ditiadakan, maka per kepala orang-orang di Indonesia, baik tua dan muda, anak-anak itu akan mendapatkan 20 juta tanpa harus bekerja. Itu kan sesuatu yang sangat wow, luar biasa. Itu yang kita idam-idamkan. Yang ada justru kita melihat ya orang-orang Eropa. Saya dapat cerita ya dari orang-orang yang pernah ke Eropa. Orang-orang Eropa itu ternyata bangun pagi itu masih santai di rumahnya. Ya, masih bisa menikmati minum kopi, ngobrol. Bukan seperti kita kalau di Indonesia ini. Apalagi di Jakarta, jam 3, jam 4 itu sudah macet. Ya, karena sudah berburu. Bagaimana supaya bisa sampai ke tempat kerja. Tapi kalau di Eropa itu santai. Paginya seperti itu. Ya. Kemudian, sore atau malamnya itu masih bisa ke bistro. Ya. Makan malam, santai seperti itu. Nah, kita makan malam sudah capek untuk bekerja. Nah, padahal Eropa secara sumber daya alam kan sangat minim gitu ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Saya ingin mengatakan begini. Ternyata yang mengatur dan menguasai hajat hidup orang banyak itu ternyata hanya sekelompok orang saja. Segelintir orang saja lebih tepatnya. Atau yang lebih dikenal, sudah banyak ya membahas itu, dialah yang disebut dengan elit global. Nah, jadi elit global ini kan orang-orang yang bukan super kaya lagi, tapi ultra kaya. Oleh karenanya jangan heran kondisi sekarang itu, yang semakin kaya akan semakin kaya, yang semakin miskin akan semakin belangsak kehidupannya. Yang miskin akan belangsak. Iya. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Nah, ini saya mengutip statement Mardigo ya. Jadi dia mengatakan, kalau kita inventarisir ini, orang-orang kaya di dunia ini,
setidaknya itu sebanyak 375 orang di dunia ya. Sebut saja misalkan seperti Bill Gates, ya, Warren Buffett, Larry Page, ya, Mark Zuckerberg, kemudian termasuk Jack Ma, dan seterusnya gitu ya. Nah, ketika 375 orang terkaya di dunia itu dikumpulkan kekayaan itu setara dengan kekayaan 3 miliar manusia. Jadi separuh penduduk bumi. Nah, sedangkan Indonesia saja kan jumlah penduduknya kurang lebih 370 juta. Tuh, berapa negara itu? Nah, kenapa hal itu bisa terjadi pertanyaannya? Ya kan? Nah, inilah kembali lagi seperti yang saya katakan tadi. Ya ternyata memang yang mengatur dan menguasai hajat hidup orang banyak hari ini adalah elit global yang memang tidak nampak di permukaan tapi bermain di belakang layar, dan mereka lah yang menguasai di negara-negara itu pertambangannya, pasti ya, sumber daya alamnya ya. Pertambangannya di Indonesia ini kalau kita lihat sejarah kan panjang itu sejarahnya Freeport itu. Dari tahun 1972 itu beroperasi sampai dengan sekarang itu pun masih banyak begitu ya untuk deposit emas itu. Nah, kira-kira dari saya untuk di awal ini poinnya di situ, pada prinsipnya kenapa kita belum bisa merasakan merdeka 100%? Ya karena yang menguasai dan mengatur hajat hidup orang banyak ini hanya segelintir orang, sehingga sumber daya alam, kekayaan itu akan terkonsentrasi kepada orang-orang tersebut. Bayangkan tadi, kekayaan satu RW setara dengan kekayaan setengah jumlah manusia di muka bumi. Gitu. Oke, itu Bung Abdi ya. Saya masih belum tergambarkan ini, Bung Ganendra. Apa yang melatar belakangi kondisi itu terjadi begitu ya? Saya belum tergambarkan dalam artian kita berbicara di skup bangsa ini gitu ya. Indonesia dulu ya. Indonesia saja begitu kondisinya. Tadi saya sampaikan ke Bung Abdi, apa yang memicu kondisi itu terjadi? Atau kenapa kondisi itu terjadi? Kondisi kita tak kunjung merdeka. Salah satu analisa masalahnya adalah adanya oknum-oknum yang menggerogoti hak orang banyak. Gitu ya. Bisa kita katakan tadi koruptor. Kenapa koruptor ini bisa terjadi gitu? Dan ini sampai hari ini belum ada jawaban yang konkret untuk solusi terhadap itu gitu. Solusinya seperti apa gitu. Masalah ini solusinya bagaimana mengatasinya. Ketika kita berbicara apakah itu tidak diawasi oleh sistem, saya meyakini bahwa sistem yang ada di bangsa ini pun sudah sangat kalau bisa kita katakan pastinya ada pengawasan untuk antisipasi tindakan itu terjadi, gitu kan? Pasti sudah ada tindakan by sistem untuk mengantisipasi kondisi itu terjadi. Apakah memang faktor kesejahteraan segelintir orang ini yang belum terpenuhi atau seperti apa? Sehingga dia melakukan tindakan tersebut yang pada akhirnya merugikan hak orang banyak. Coba mungkin dari Bung Ganendra mungkin bisa mengutip beberapa statement atau fenomena dalam sejarah yang bisa kita jadikan informasi gitu ya. Ya, jadi akar permasalahan saya teringat dengan salah satu statement ya mantan Presiden RI ya, Abdurrahman Wahid atau kita lebih kenal dengan Gus Dur ya. Gus Dur. Ya, pernah ditanya pada waktu itu oleh
Andi F. Noya ya kalau nggak salah waktu itu. Mengapa DPR ini mau dibubarkan ya? Pada waktu itu kan beliau ya, Gus Dur mau membubarkan DPR ya. Padahal untuk membunuh tikus kan tidak harus menghilangkan lumbungnya gitu. Ya, atau kalau kita bahasakan hari ini, kenapa kok hari ini tikus-tikus ini semakin banyak ya? Karena tikus-tikus ini sebenarnya hari ini secara sistemik ya berada di dalam tubuh pemerintah itu sendiri. Ya. Bukan kita hilangkan satu persatu tikusnya, bukan, ya kan? Karena lumbungnya sudah dikuasai oleh tikus-tikus. Ya, itu kan. Jadi kalau tikusnya sudah menguasai lumbung, mau dibunuh satu tumbuh 1000, Bung. Ya kan? Jadi hari ini sudah sistemik permasalahannya. Mengapa sistemik? Ya, dibunuh satu akan muncul di tempat yang lain. Dibunuh di tempat yang lain akan muncul di tempat yang lain. Karena ini ibarat sel itu sudah sel kanker ya. Entah stadium berapa hari ini. Nah, makanya ada usulan untuk membubarkan DPR karena di situ pusat lumbungnya dan di situ untuk menghasilkan undang-undang di situ. Di mana undang-undang ini sebagai alat untuk melindungi tikus-tikus ini bermain gitu loh. Jadi sudah dipersiapkan sejak dini ya agar undang-undang yang ada tidak bisa menjerat tikus-tikus. Nah, itu saya teringat dengan diskusi itu gitu. Nah, ini terkait bagaimana sih rentetan Indonesia ini. Ya kita secara khusus ya kita lihat bagaimana tentang mekanisme pemilihan pemimpin saja ya. Bahwa hari ini tidak ada makan siang yang gratis ya. Artinya tidak ada suara rakyat itu yang diperoleh dengan cuma-cuma, dengan gratis. Semuanya harus ada take and give ya. Kalau mau suara saya harus ada sumbangsi dong. Ya. Itulah yang membuat hari ini ya yang memungkinkan ya orang itu untuk masuk ke dalam suatu sistem yang orang yang baik masuk ke dalam sistem yang buruk, dia akan menjadi buruk. Ya kan? Orang yang buruk masuk ke dalam sistem yang baik, dia akan secara perlahan menjadi baik. Hari ini ya banyak orang yang baik yang sebelumnya punya visi untuk membangun, begitu masuk ke dalam lingkaran sistem, kalau dia tidak ikut di dalam sistem itu, maka dia akan terlempar, Bung. Ya, seperti lintasan orbit daripada planet-planet, ya kan? Kalau dia tidak mengikuti hukum yang bekerja di situ, maka dia akan terlempar. Dia tidak akan terlempar kalau power dia bisa melebihi daripada kemampuan sistem itu. Nah, hari ini sistem yang ada hari ini memang menjadikan orang-orang yang baik begitu masuk ke sistem hari ini menjadi seperti itu. Karena sudah ada transaksi ya. Apalagi dengan adanya sistem pemilihan yang memang sudah dikangkangi oleh partai politik. Ada syarat presidensial threshold misalkan harus ada 20%. Artinya yang menjadi penentu decision maker seseorang ini layak menjadi calon presiden atau tidak kan partai. Betul tidak? Nah, tentunya partai kan orang-orang yang dicalonkan ini kan harus sejalan dengan visi partai yang bisa menguntungkan partai tersebut toh. Ya. Jadi tersandra oleh kepentingan yang tentunya biaya untuk melakukan pemilu sendiri, pemilihan umum sendiri tidaklah murah. Ya, sangat mahal. Nah, kalau sudah calon-calon pemimpin ini ya, baik DPR ya, baik legislatif maupun eksekutifnya ya, sudah mengeluarkan biaya banyak setelah menjadi pemimpin, apa yang dia lakukan dengan gaji yang notabene tidak terlalu besar.
Hukum alamnya adalah dia akan dibawa oleh sebuah mekanisme sistem untuk mengembalikan yang dia sudah keluarkan. Iya kan? Iya. Nah, itu mekanisme sistem yang sudah berlaku. Dan ingat bahwa di dalam proses pemilu sendiri itu ada yang namanya donatur-donatur. Ya. Yang notabene hari ini masuk ke dalam sistem tersebut. Ya. Sesuai dengan pesanan, karena ya hari ini kita lihat tertutup secara ini nyumbang berapa dan sebagainya, kan tidak ada di dalam pelaporan maupun tata aturan mainnya. Sehingga besar kemungkinan pemimpin berpikir untuk kesejahteraan rakyat itu sangat kecil, karena sudah ada beban di awal. Jadi dia terpilih bukan berdasarkan kapasitas, berdasarkan kekuatan moralitas, tapi berdasarkan elektabilitas saja. Elektabilitas yang didukung oleh dana dari cukong-cukong, yang tentunya ini yang akan membuat lingkaran sistem ini ya seperti itu tadi. Jadi tidak ada cerita bahwa hanya janji-janji manis saja yang disampaikan. Namun pada faktanya setelah berjalan tidak ada cerita untuk mensejahterakan. Nah, itu yang terjadi hari ini. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari cengkeraman sistem itu? Ya seperti kita tahu sendiri bahwa di atas sistem RI sendiri itu ada sistem di atasnya yang mengatur. Contoh, Freeport misalkan. Nah, jadi Amerika sendiri itu punya perjanjian dengan pemerintah, ya, bahwa dia memiliki hak untuk memperpanjang 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Dia punya agreement tentang hal tersebut. Ya. Katakanlah kita sahamnya sudah 51% RI, hari ini berkata seperti itu, minggu depan atau bulan depan bisa lagi berubah. Karena kita sesungguhnya ibarat anak ayam yang dicengkeram oleh elang. Nah, untuk keluar dari cengkeraman itu, karena ini pekerjaan sistem, maka untuk keluar daripada itu juga harus dengan sistem. Makanya sehebat apapun hari ini ya, untuk kita kalau masih masuk ke dalam sistem seperti ini, ya kan, masih ya sistem yang diwakili representasi oleh kepartean, ya kan, partai politik yang dalam tanda kutip yang tidak bekerja berdasarkan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk undang-undang itu diciptakan memang untuk menjerat rakyat atau justru memeras rakyat, ya. Bayangkan hari ini semakin hari misalkan pajak itu semakin meningkat, kita minum saja ini kena pajak. Yeah. Nah, dari kita bangun ini, ya kan, kita bangun pagi, ya, itu kita tidak terlepas dari yang namanya bagian dari sistem kapitalisasi tadi. Ya. Kita minum, ini produk mana? Ya larinya kepada 9 naga. Kalau di Indonesia penguasa secara ekonomi. Jadi 99% ya hajat hidup orang banyak ini dikuasai oleh 1%. Ya, yang ada di Indonesia ini. Ya. Mengapa bisa demikian? Ya memang diciptakan sistem itu ya untuk membuat rakyat ini ya tadi penjajahan secara halus, ya, masuknya melalui undang-undang. Hari ini ya banyak undang-undang yang notabene justru merugikan rakyat. Banyak hal ya yang notabene hari ini secara sistem, ya, secara ini kerja sistem ini ya, lingkaran sistem, kita untuk keluar itu sangat sulit, ya. Kecuali tadi karena pekerjaan sistem harus ada sistem yang melawannya. Nah, seperti itu. Jadi suka ataupun terpaksa, ya, sudah terjebak di situ. Iya, sudah terjebak. Makanya ya Pak Mahfud MD sendiri ya pernah berkata, ya kalau di luar jadi komentator kan kita mengomentari, coba Anda masuk di dalam pemerintahan. Endingnya sebagian besar akan masuk ke dalam lingkaran sistem itu, tidak bisa independen. Ya. Karena mekanisme
tata aturan kenegaraan memang yang sudah demikian. Nah, berarti secanggih dan sebaik apapun orang yang akan memimpin di bangsa ini tidak akan pernah berhasil mengatasi hal itu tentunya kan, dengan kesimpulan yang seperti itu. betul. Kalau ibarat kata, kalau secara pandangan saya ya, ibarat kata ini virus, komputer ya, atau laptop ini sudah penuh ini virusnya ini. Cara terbaik adalah melakukan instalasi ulang atau diinstal ulang ya. Ya, entah bagaimana mekanisme alam nanti mengaturnya. Karena ini sudah sistemik. Install software yang lain. Ya. Jadi kita harus kembali ke mode awalnya, kembali ke aplikasi-aplikasi default ya. Sekarang ini banyak aplikasi-aplikasi yang justru tidak baik untuk kesejahteraan masyarakat hari ini. Tadi itu yang memang sudah didesain. Jadi agak sulit. Bisa kita lihat pada faktanya bagaimana dulu semangat perubahan sejak era Orde Baru ya menuju reformasi, bagaimana itu atmosfernya. Tapi yang main-main dia juga yang terjadi apa hasil akhirnya sama saja. Oke. Ya, sama. Tokoh-tokohnya masih kurang lebih sama, warnanya sama. Mau sampai kapan? Mau sampai negara ini kekayaan alamnya habis. Banyak rakyat yang tidak lagi punya rumah, banyak yang terjadi gelandangan. Kalau itu terus-terusan terjadi akan seperti itu. Karena ibarat tadi, kita ini sedang dalam cengkraman elang yang sangat kuat. Ibarat kita anak ayam. Bung bisa bayangkan dalam kondisi yang hari ini. Makanya mau keluar apa pun orang yang hari ini setelah masuk ke dalam lingkaran sistem nggak bisa berbuat apa-apa. Kira-kira begitu. Bagaimana ini out of the box-nya gitu kan? Keluar dari cengkraman elang yang besar ini, yang setiap hari memangsa, ya kan? Baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia Indonesia hari ini. Oke. Itu ya Bung Ganendra ya. Saya lanjut ke Bung Abdi. Jadi berkenan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bung Ganendra. Bahwa kondisi hari ini terjadi itu salah satu penyebabnya adalah karena sistem ya. Sistemnya yang menghendaki hal itu terjadi. Itu penyebab kondisi ini terjadi. Saya ingin mendengar pandangan Bung Abdi selaku founder dari Berani Mikir. Karena Bung Abdi memang salah satu pemerhati ini juga ya, pemerhati sejarah dan memang mendalami kitab suci. Oke, Bung Abdi. Ya, jika kita melihat kondisi hari ini bahwa kondisi bangsa ini secara umumnya dan umat manusia secara khususnya sedang berada dalam kondisi diperbudak by system. Yeah. Tapi ada ungkapan yang menarik mengatakan begini, pada dasarnya manusia itu adalah makhluk penghamba. Dia memang akan selalu mencari objek untuk melaksanakan fungsi dirinya selaku makhluk penghamba. Mencari subjek yang lebih tinggi. Iya, mencari subjek yang lebih tinggi untuk menghamba. Nah, berkenaan dengan itu, berbicara kedudukan kita sebagai bagian dari bangsa ini, yang hari ini tentunya menghendaki kondisi yang lebih baik ke depannya. Mungkin Bung Abdi bisa berikan gambaran gitu ya, bisa mungkin dari sejarah yang Bung Abdi dalami gitu ya, maupun dari analisa-analisa di lapangan yang Bung Abdi lakukan. Mungkin bisa memberikan solusi terhadap kondisi yang ada.
misalkan Bung Abdi menawarkan alternatif sistem yang tadi install ulang gitu ya, seperti Bung Ganendra katakan. Cuman kan alternatif sistem yang seperti apa gitu kan, bagaimana begitu kan? Ini kan bingung kita juga. Ya, itu kalau pada laptop, Bung. Nah, ini masalahnya pada negara kan? Iya, nah itu dia gitu. Ya. Mungkin bisa berikan pandangan Bung Abdi dari sudut pandang itu. Silakan Bung Abdi. Ya, tadi terkait sejarah ya. Coba saya ambil dari sisi sejarah dulu. Kalau kita bicara kapan Indonesia itu berubah, orientasi politiknya dari yang kiri kemudian ke kanan, yang tadinya Soekarno itu sangat neokolonialisme dan neo-imperialisme. Nah, tetapi justru berbalik, berubah haluan, justru pro terhadap modal asing. Nah, kita sudah sama-sama ketahui sebelum Republik ini berdiri, ini kan mengalami penjajahan. Dan ternyata menurut sejarah, kalau saya mengutip ya buku Bayang-Bayang Intervensi yang ditulis oleh Paul Green, di situ mengatakan bahwa sejak tahun 1936 ternyata ahli geologi Belanda itu sudah mengetahui bahwa di gunung Grassberg Papua ya milik suku Amunge itu memiliki deposit emas dengan kandungan tertinggi di dunia. Di dunia ya. Ya. Sejak tahun 1936. Tetapi hal itu tentunya disembunyikan. Yang tahu hanyalah Belanda saja. Oleh karenanya tidak heran dalam konferensi meja bundar Belanda itu menolak untuk menyerahkan Irian Barat di situ. Nah, adapun Soekarno dan Kennedy tidak mengetahui alasan pasti mengapa Belanda tidak mau menyerahkan terkait Irian Barat. Soekarno dan Kennedy hanya memandang saja ya ini hanya masalah geopolitik, geostrategis dan bicara kedaulatan saja, hanya seperti itu. Nah, ternyata skenario ini berlangsung. Ternyata di situ diceritakan bahwa justru orang kepercayaan daripada Kennedy di situ Allen Dulles ya sebagai direktur CIA, justru dia bermain dengan saudagar pertambangan yaitu Rockefeller. Nah, jadi informasi terkait kandungan deposit emas tertinggi itu disimpan, itu cukup sabar ya. Bagaimana nih supaya bisa dikelola ya, oleh kemaharajaan minyak Rockefeller itu. Nah, ternyata di situ disampaikan bahwa memang sengaja ya pemberontakan yang ada di Indonesia, kita sebut saja seperti Permesta, kemudian PRRI, bahkan juga konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia itu memang sengaja didesain supaya Soekarno itu tidak mampu mengkonsolidasikan kekuasaannya, sehingga sibuk saja mengurusi pemberontakan. Gitu. Nah, sehingga diaturlah strategi demi strategi supaya ini bisa dikelola terkait harta terpendam ya di tanah suku Amunge di Grassberg Papua di sana. Nah, karena Kennedy ini sepertinya pro terhadap pemikiran-pemikiran Soekarno kan karena bersahabat juga ya, sepertinya kurang bersahabat ya dengan apa yang diinginkan oleh elit globalis, maka John F. Kennedy akhirnya di tahun 1963 kan ditembak mati di Dallas. Iya, dieksekusi. Iya, tahun 1963. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Kita lihat rentetan peristiwanya dari tahun 1963. Maka 2 tahun kemudian adalah 1965 terjadi G30 SPKI. Jadi di Amerika Kennedy lengser, di Indonesia yang vokal Soekarno kan? Lengser ya. Ternyata dengan memberikan
Super Semar, surat perintah 11 Maret itu justru menjadi titik nadir daripada kekuasaan Soekarno. Beralih kepada Soeharto. Kemudian sejarah mencatat bahwa di tahun 1967, jadi 2 tahun setelah kejadian itu, Soekarno yang waktu itu menjadi tahanan rumah di Wisma Yoso, itu juga dalam tanda kutip ya dipaksa untuk menandatangani daripada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 terkait penanaman modal asing. Investasi. Disitulah jalan masuk daripada PT Freeport yang kita kenal sekarang untuk bisa berinvestasi dan mengelola ya terkait sumber daya alam di Grassberg, Papua. Nah, itu legal. Nah, oleh karena saya sampaikan di awal tadi, sebenarnya yang mengatur dan menguasai hajat hidup orang banyak ini kan hanya segelintir orang. Itulah bicara elit global. Nah, dan kalau kita bicara elit global itu sebenarnya bukan hanya di zaman sekarang saja. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perusahaan multinasional ya atau perusahaan listing pertama itu tahun 1503 berdiri itu VOC. Nah, VOC kenapa bisa berdiri ya karena menggeruk kekayaan Indonesia ini, gitu. Nah itu elit globalis awal itu ya VOC itu. Benih-benihnya. Ya benih-benihnya. Dia bukan negara, tetapi kekuasaannya melebihi negara. Dia kan hanya korporasi saja, hanya corporate. Tapi kenapa bisa seperti itu? Bahkan luar biasanya saya juga melihat data bicara kekayaan ya. Kekayaan VOC itu ternyata luar biasa banyak ya. Bahkan Apple saja itu hanya 11% daripada kekayaan VOC. Kalau kita perbandingan bicara kekayaan ya. Di mana kekayaannya itu kalau VOC itu dia kurang lebih sekitar 78 golden atau setara dengan 7,9 triliun US dollar. Ya, kalau dikonversi ke rupiah itu 112 triliun sekian. Wah, besar kan? Tapi saya pikir-pikir lagi 112 triliun. Wah, nggak ada apa-apanya dengan transaksi janggal 349 triliun. Artinya, saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi. Memang Indonesia ini kaya. Jadi kita sudah digeruk habis-habisan tadi oleh VOC, ya kemudian lanjut lagi tadi dengan perusahaan-perusahaan tambang. Ini masih bisa ternyata dikorupsi ya. Nah, tadi dananya luar biasa. Jadi kita ini sebenarnya kaya. Jadi kita sudah digeruk habis-habisan, tapi seperti sumur yang diambil ngisi lagi. Nggak habis-habis. Iya, karena emas itu kan bukan hanya di Papua ternyata, di Kalimantan ada, di NTB ada, hampir di seluruh Indonesia itu ada. Nah, jadi ini sudah seperti penyakit kanker ya di dalam tubuh, memang sudah menyebar. Ya kita amputasi salah satu bagian tubuh ternyata masih ada gitu ya, kita kemo justru juga berbahaya. Jadi ya, terus solusinya bagaimana? Nah, biarkan alam yang bekerja. Karena saya meyakini kalau bicara secara spiritualitas, kan kehidupan ini ada sang sutradara. Ya. Ada kalanya kehidupan itu dalam kondisi yang gelap, tapi ada kalanya ingat ya, kan gelap atau malam tidak selamanya malam, pasti juga akan berganti siang, ya, ditandai fajar. Nah, artinya saya meyakini pasti akan ada sebuah peristiwa kejadian yang salah satunya adalah nanti akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Nah, disitulah nanti akan muncul kekuatan baru yang banyak sudah membahas itu nanti muncul dari timur. Nah, kita berdoa saja mudah-mudahan termasuk Indonesia ya. Kira-kira begitu. Wah, pasrah berarti. Waduh. Iya, menarik ini. Oke. Saya lanjut ke Bung Ganendra ya, Bung Ganendra.
Di menarik apa yang disampaikan oleh Bung Abdi di akhir statement beliau tadi, mengatakan bahwa beliau meyakini bahwa kehidupan ini ada sang sutradara yang mengatur kehidupan ini. Tentunya malam tidak akan selamanya malam, siang tidak akan selamanya siang, akan tiba saatnya malam, akan tiba saatnya siang. Tapi saya ingin melihat dari segi sejarah ini, karena Bung Ganendra ini pemerhati sejarah juga beliau ini ya. Jadi dari sejarah Bung Ganendra ya, terkait dengan hal itu, apakah memang pernah terjadi kondisi seperti itu dalam sejarah gitu ya, di mana kondisi bangsa itu terpuruk dan bangkit gitu ya, seperti Eropa begitu yang sebelumnya kumuh gitu ya. Kalau kita simak di Imperium 3 itu, Eropa ini juga pasca keruntuhan Islam kan, dia menjadi negara yang adikuasa gitu, negara yang maju. Nah, apa sudah pernah terjadi gitu ya dalam sejarah bangsa-bangsa yang dulunya terpuruk kemudian berhasil bangkit dan menjadi bangsa percontohan di dunia. Dari segi sejarah mungkin Bung Ganendra bisa sampaikan pandangannya. Yang tidak menutup kemungkinan jika itu memang pernah terjadi, why not untuk kondisi Indonesia seperti itu kan, atau kondisi bangsa ini. Silahkan Bung Ganendra. Ya. Apakah bangsa yang sudah sebegitu sakitnya, ya, sebegitu komplikasi, masih punya peluang ya kan, untuk menjadi bangsa yang maju ya kan, menjadi bangsa yang gemah ripah loh jinawe toto titi tentrem kerto lan harjo joyo binangun. Itu kan sebenarnya visi Indonesia ini kan. Namun pada faktanya hari ini belum kita jumpai pada kenyataannya seperti visi yang tadi. Nah, saya teringat dengan beberapa literatur ya yang mengatakan bahwa bangsa yang lemah ya itu seiring berjalan itu akan menciptakan atau menghasilkan pemimpin yang kuat. Sedangkan bangsa yang kuat, yang makmur, itu seiring berjalan waktu akan menghasilkan pemimpin yang lemah. Ya. Karena siklus pasti berjalan. Kalau sudah naik gunung, Bu, ya, kalau sudah sampai puncak, terus mau kemana lagi coba? Tidak ada pilihan lain selain bertahan sejenak terus tuh turun. Ya nggak? Opsinya itu. Kalau Anda bertahan pada puncak, sementara logistik Anda habis, bekal Anda habis, Anda juga akan out juga. Maka tidak ada cara lain selain kalau sudah di puncak pasti akan turun. Begitu juga kondisi Indonesia hari ini. Seberapa arah pun Indonesia, seberapa rusaknya, seberapa akutnya ibaratnya penyakitnya, saya yakin di tengah kegalauan, di tengah ketidakadilan, di tengah pesimisme ya akan kondisi masa depan, masih ada harapan, masih ada orang-orang, banyak orang-orang di luar sana yang masih benar gitu, masih memiliki cita-cita yang luhur yang akan merubah kondisi Indonesia ini dari kondisi yang sulit seperti ini, kondisi yang serba terhimpit ya dalam jeratan tidak hanya satu bangsa yang besar loh yang menguasai hajat hidup orang banyak ini. Ini seperti kue yang sangat lezat yang diperebutkan oleh banyak orang ya. Tidak hanya dari barat tapi dari timur juga. Berbondong-bondong datang kemari untuk menikmati hidangan kue itu. Tapi ingat, ada di alam ini yang namanya hukum kompensasi, the law of compensation ya. Itu ada. Atau kalau dalam istilah Nusantaranya itu barang siapa menanam dia akan menuai. Hukum tabur tuai itu ada.
Hari ini oke lah, ya kan? Kita dengan suka maupun terpaksa kan, merelakan diri untuk dijajah, ya, dalam tanda kutip penjajahan modern, melalui kekuatan undang-undang dan peraturan-peraturan yang menjadikan rakyat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau atas nama undang-undang, atas nama peraturan, mau sehebat apapun rakyat, itu tidak akan bisa. Karena ini sudah sistemik, ya, maka sih kekuatan alam, ya, secara fisik maupun non fisik, ya kan, itu tadi, ya, karena pada prinsipnya begini loh, ya, ini agak ke ini ya, ke skala yang lebih kecil lagi ya, bahwa kehidupan ini kan sejatinya kan satu, penyusunnya itu satu kan, alam semesta ini kan, ya, atom kan, ya, artinya di dalam kehidupan ini ada saling hubung kait, keterkaitan, keterikatan. Ya. Hari ini kekayaan Indonesia, ya, dijarah, bangsa ini dijarah tiap hari. Suatu saat pasti akan kembali itu kekayaan-kekayaan itu. Saya yakin-yakinnya. Ya. Ya. Karena akan menempati pos-posnya pada masing-masing menurut hukum keseimbangan. Nah, bagaimana mekanismenya, ya? Karena pada hakikatnya, ya, tadi alam semesta ini adalah tersusun dari sesuatu yang sama, ya kan? Bekerja berdasarkan hukum alam, ya kan? Yang dimana ada salah satu hukum alam itu yang namanya ada hukum ajal suatu umat. Nah, walikuli umatin ajal, ya kan? Dan tiap-tiap umat itu memiliki batas waktu. Oke lah, hari ini oligarki silahkan berkuasa sepuasnya, ya kan? Para pembesar-pembesar yang jahat, ya kan? Kalau di dalam kitab itu ada, ya, di surat 6 ayat 123, di setiap negeri itu ada pembesar-pembesar yang jahat, ya, yang berbuat kerusakan di situ. Tapi makar Allah, ya, makar Allah, artinya hukum alam ini, kita berbicara ini, itu yang nanti akan mengembalikan, entah bagaimanapun caranya. Nah, itu yang menjadi keyakinan bagi saya secara pribadi, tapi didukung oleh fakta sejarah. Hari ini di dunia, hari ini satu-satunya barangkali, ya, negara yang katakanlah diembargo 100% lah, tidak ada kegiatan ekspor impor yang bisa eksis, yang bisa bertahan, itu salah satunya Indonesia. Hasil bumi apa yang tidak ada, ya, tongkat saja, kayu saja, ya, singkong aja ditanam bisa buah. Mau makan ikan tinggal ngambil di sungai, di laut banyak. Mau makan buah tinggal ngambil. Begitu, ya, yang digambarkan oleh Plato, ya, seperti surga, ya, di timur yang jauh. Nah, tapi mengapa hari ini justru terjadi kontradiksi, ya, terjadi paradoks, bahwa di tengah kegemaripan hasil alam, ya, justru secara kondisi sosial masyarakatnya, ya, sosiologi masyarakatnya ini kok berkebalikan, tidak mengalami kondisi yang diharapkan. Nah, kondisi ini juga pernah terjadi dulu, ya kan, tidak hanya di Indonesia. Indonesia ini sudah dijajah, ya, kalau dalam literatur sejarah kontemporer umum kan kurang lebih, ya, 350 tahun, ya, atau kurang lebih, ya, sama anggaplah 500 tahun semenjak runtuhnya Majapahit. Dulu ada juga, ya, bangsa yang menjadi budak bangsa-bangsa lain. Kita lihat sejarah di Bani Israel. Bani Israel dulu itu bangsa budak, tapi pada akhirnya justru hari ini yang menjadi bangsa yang mengatur dunia, ya, bahkan di dalamnya ada tadi yang disebutkan oleh Bung Abdi Raya itu, ya. Ya. Jadi elit-elit yang memang memiliki peranan yang luar biasa yang mengatur seluruh kehidupan umat manusia hari ini.
Itu sudah pernah terjadi dalam sejarah. Bagaimana dulu ya bangsa Bani Israel ya, bangsa Israel. Kita lihat ya. Bagaimana dulu kekuatan Mesir di tangan Ramses Firaun yang begitu luar biasa, runtuh kekuasaannya dan diganti dengan, kita lihat Sulaiman ya, kerajaan yang dibangun ya, Nabi Daud Sulaiman, yang menurut sejarah, literatur sejarah ya memang berkuasa pada masa itu. Nah, Indonesia ini punya DNA itu gitu loh. Kita lihat ya kan, kita flashback 1518 tahun yang lalu, tahun 1518 Masehi ya runtuhnya Majapahit. Jadi sekarang sudah 505 tahun ya, artinya 500 tahunan. Sudah punya DNA itu pemenang ya. Tidak menutup kemungkinan bangsa ini juga akan kembali menjadi bangsa yang diperhitungkan oleh dunia, bangsa di atas segala bangsa. Ya tadi, kemari Pahlo Jinawi Toto Titi Tenlem Rajo Joyo Binangun dadi kiblating, menjadi mercusuar dunia, artinya menjadi pengatur dunia. Ya, memiliki kekuatan menjadi pengatur untuk mendamai sejahterakan. Hari ini Indonesia punya potensi itu. Kalau bahan mentah di stop saja, nikel misalkan, proses ekspor barang-barang tambang, barang-barang mentah, termasuk kelapa sawit, termasuk bahan kayu, termasuk mineral, ya kan, bahan tambang dan sebagainya. Emas misalkan nggak boleh lagi di ini Freeport, nggak boleh lagi. Apa yang terjadi? Kacau dunia. Nah, artinya punya potensi itu. Kalau ini dikelola oleh suatu sistem yang benar, oleh pemimpin yang benar, tidak menutup kemungkinan potensi itu ada. Artinya bangsa Indonesia dan Nusantara ini akan menjadi pengatur bagi bangsa-bangsa di dunia yang hari ini mengisi ruang-ruang itu. Artinya hari ini menjadi pengatur yang sampai hari ini kita kena dampaknya. Artinya dalam mendistribusikan kesengsaraan yang hari ini diterima oleh seluruh masyarakat ya, sebagian besar masyarakat Indonesia hari ini. Seperti itu, Bung. Oke, Bung Indra. Baik. Saya lanjutkan ya. Saya kutip sedikit apa yang disampaikan Bung Indra sebelum saya ke Bung Abdi. Di bahwa bangsa ini kalau kita berbicara sejarah memiliki DNA ya, pernah memiliki DNA sebagai peradaban yang unggul lah pada zamannya gitu, Bung. Terkait dengan itu, ada ungkapan mengatakan bangsa ini tidak butuh dunia, tapi dunialah yang butuh bangsa ini. Gitu. Jadi sebagai generasi milenial hari ini, yang tentunya nanti harapannya jika saat itu terjadi, kita sudah siap, gitu ya. Selaras dengan apa yang menjadi visi dan misi Berani Mikir ini, Bung Abdi, berani mikir, berani bicara untuk kemajuan peradaban. Sekapur sirih pesan untuk penonton setia Berani Mikir, generasi milenial, apa yang perlu kita persiapkan sebagai generasi milenial terhadap kondisi kedepannya. Ini berkenan juga tahun 2024 ya, Bung Abdi. Silahkan, Bung Abdi. Ya, tadi sudah banyak hal yang kita bahas tadi ya. Saya teringat dengan cuplikan sebuah video itu yang menunjukkan bahwa Pak Mahfud MD meminta kepada anggota dewan, pada waktu itu diwakili untuk ketua DPR ya, Pak Bambang Pacul, mohon Pak agar disahkan undang-undang terkait perampasan aset. Nah, di situ dengan berkelakar ya Pak Bambang Pacul intinya kesimpulannya tergantung majikan aja. Iya. Tergantung apa kata bos. Apa kata bos, apa kata ibu. Iya. Sama tuh sama, sama semua gitu ya.
Artinya kalau kita ingin melakukan sebuah perubahan, ternyata anggota dewan tidak mampu. Anggota dewan juga di-setel. Kemudian tadi di atasnya anggota dewan ternyata ada ya, para ketua-ketua partai, ketua umum partai. Tetapi di atasnya ketua partai ada lagi? Tidak ada. Kembali lagi tadi kepada oligarki dan elit global tadi. Bahkan pernah waktu itu Henry Priyono ditanyakan, apa betul Pak, untuk menjadi presiden di Indonesia ini harus sepersetujuan Amerika gitu? Iya. Nah, ya. Intinya saya menyimpulkan dari jawaban itu ya bisa memang ditentukan juga dari Amerika. Karena kalau Amerika tidak mau itu bisa diganggu. Nah, jadi memang begitu kompleks ya permasalahan di bangsa ini. Tadi saya sepakat, kalau kita bicara bangsa Nusantara ini kan sebenarnya sudah memiliki DNA pemenang sebenarnya ya. Kita sudah punya sumber daya alam, kemudian juga manusia-manusia yang juga sebenarnya cerdas. Ya. Saya membayangkan, oke, misalkan sumber daya alam kita dikelola oleh bangsa kita, bisa nggak kita mengelola dengan baik? Jangan-jangan justru nanti kalau kita bicara monopolinya bisa lebih parah daripada bangsa asing, bisa jadi kan? Ya, kalau masih sistemnya yang berlaku seperti sekarang. Oleh karenanya lalu bagaimana ini? Jadi memang kemajuan suatu bangsa itu bukan berapa besar sumber daya alamnya, tapi bagaimana kita mampu memanage terkait sumber daya manusia. Dan ilmu terbaik untuk mengelola sumber daya manusia itu ya kalau kita mencontoh daripada perjalanan para nabi dan rasul, yaitu melalui kitabiah. Yang hari ini saya melihat kitab ya, bicara Quran itu sepertinya hanya menjadi sebuah bacaan, hanya menjadi sebuah dongengan orang-orang dahulu kala. Sepertinya kalau kita bicara terkait kitab itu seolah-olah tidak ilmiah gitu ya. Memang bisa jadi kita membicarakan suatu istilah yang sama di dalam Al-Quran atau dalam baik Taurat maupun Injil, bisa jadi istilahnya sama, tetapi ternyata bicara konteksnya itu bisa, bicara pemahamannya bisa jadi berbeda. Nah ini yang harus kita bicarakan. Artinya kalau saya menyimpulkan bahwa bukannya Quran ini tidak dipelajari, sudah dipelajari. Cuma hari ini Quran itu hanya sebatas pengetahuan saja ya, belum bisa menjadi petunjuk, belum bisa menjadi sebuah gairah untuk memperjuangkannya. Karena paling mudahnya kalau kita ingin sukses itu kan kita mencontoh saja orang-orang dulu yang pernah sukses. Bagaimana Nabi Muhammad bisa membangun tanah Arab yang sedemikian gersang, tidak memiliki sumber daya alam, buktinya bisa. Karena yang dibangun adalah manusianya. Nah, jadi bagaimana Quran ini bisa merubah ya manusia. Kalau saya mengutip ini teori daripada Sigmund Freud ya terkait psikologi manusia. Jadi dia membagi bahwa manusia itu kan ada 3 level sebenarnya. Nah ini menjadi bahan refleksi kita. Di bangsa Indonesia ini rakyatnya itu atau pemimpinnya tuh masuk pada kategori mana nih levelnya? Yang pertama adalah level yang paling bawah, yaitu it ya, dimana dikatakan di situ lebih ke arah condongnya materialisme. Dikatakan dalam teorinya bahwa manusia itu memang secara naluriah dia hidup itu untuk mengikuti kesenangan-kesenangannya. Nah, jadi tidak jauh dari kebutuhan makan, minum, dan seksualitas. Artinya ini bicara animalitas. Berarti kalau kita ya bangsa Indonesia ini rakyatnya berpikir ya, wah bicara politik ini apalagi gitu kan, nggak ada untungnya, nggak ada pentingnya gitu kita berdiskusi dan segala macam. Kalau kita hanya memikirkan terkait kebutuhan hari ini apa, besok dan kemudian hari apa, ya berarti kita masih dalam level yang bawah, ya, masih hanya sekedar
makhluk materialis, ya tidak lebih daripada kumpulan hewan, kan begitu. Nah, jadi jangan disalahkan. Kalau kita lihat sekarang para elit, kenapa mereka itu tega ya? Ada sekelompok elit tadi memangsa manusia yang lainnya, kan, atau istilahnya homo homini lupus, itu manusia menjadi serigala daripada manusia yang lain. Dia memangsa manusia yang lain, ya karena konsepnya masih animalitas. Ya, masih bicara materi. Secara mayoritas seperti itu. Nah, oleh karenanya kita harus meningkat. Nah, mungkin sudah ada peningkatan ya. Paling tidak saya melihat pada level 2. Orang-orang yang sudah berpikir secara rasional. Nah, jadi dia melakukan sesuatu itu ya masih memikirkan dampaknya untuk orang lain seperti apa. Tapi ternyata tidak cukup hanya seperti itu. Karena kalau hanya sekedar bicara rasionalitas, maka kita akan juga berhitung untung dan rugi, dan pasti kita akan terjebak menjadi orang yang tidak bisa berpikir universal ya. Contohnya saja terkait kemarin kita main bola ya. Ini masih bicara sukisme, masih bicara bangsa. Ya. Padahal manusia kan diciptakan oleh Tuhan itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk lita'rofu, untuk saling kenal mengenal. Tetapi yang terjadi sekarang justru orang Islam sendiri mendiskreditkan daripada bangsa lain ya. Padahal ayatnya jelas kan, jangan sampai karena kebencianmu terhadap suatu kaum kamu tidak berlaku adil. Ya, kita benci nih sama Yahudi. Ya, berarti apa bedanya kita dengan kejadian bangsa Jerman ya yang mengeksekusi orang-orang Yahudi? Padahal kalau dipikir-pikir ya, kita udah bahas kemarin ya, orang-orang Yahudi itu kan termasuk masih keturunan Israel, keturunan para nabi dan rasul juga. Jadi janganlah kita membenci sukunya, orangnya. Yang kita benci itu kan ajarannya kalau memang keliru. Gitu. Nah, tapi hari ini kan kita tidak bisa membedakan itu. Kita tidak bisa bekerja sama. Nah, jadi masih pada level rasionalitas. Nah, seorang Sigmund Freud saja sudah mengatakan seharusnya kita naik kepada level yang ketiga. Bagaimana kita menjadi makhluk yang mengedepankan spiritualitas. Nah, yang saya maksud spiritualitas ini bukan berarti kita hanya sekedar sibuk ke rumah-rumah ibadah ya untuk baca-baca doa dan lain sebagainya. Ini kan bicara kitab, itu kan bicara kitab untuk guidance ya, petunjuk bagi manusia. Nah, sehingga bagaimana dengan kitab itu mampu merubah manusia yang tadinya itu hanya memikirkan perut, bawah perut dan sekitar perut, bagaimana akhirnya dia berpikir untuk berkorban harta dan jiwa untuk mengabdi kepada Tuhannya. Nah, itu kan yang tidak ada. Yang ada justru saya dapat apa? Gitu kan? Eksistensi kekuasaan dijaga supaya tetap ya terjadi akhirnya penjajahan itu. Nah, jadi seorang Sigmund Freud saja kalau kita bicara teori psikologi barat mengatakan seperti itu. Nah, kalau dalam kitabiah dibagi dua saja. Makhluk yang memang itu secara darah dan daging, ya ada makhluk yang sudah ditiupkan oleh Ruhul Kudus atau firman-firman Allah. Nah, itu saja. Nah, pertanyaannya kepada kita sekarang, apakah sudah kita ditiupkan oleh ajaran Tuhan itu? Sudahkah kita memahaminya? Ya, atau hanya kita sekedar menjadi makhluk darah dan daging yang artinya ya orientasi kehidupannya hanya sekedar perut, bawah perut dan sekitarnya. Ya, tiga tadi ya, makan, minum, seksualitas, sudah selesai. Ya, tidak lebihnya seperti kalau dalam Quran. Sama juga sejalan ya, kalau An'am barum adol. Ternyata Quran juga mengatakan itu namanya binatang. Kehidupan binatang. Nah, harusnya manusia ini menjadi makhluk yang lebih holistik ya, insan kamil. Bagaimana dia menjadi manusia yang sejati. Gitu. Nah, solusinya seperti apa ya? Kita kembali kepada kitab, jadikan sebuah petunjuk. Kalau saya berpikir begitu. Supaya tergenapi, silakan dibuka nanti Quran surat 7 ayat 96 ya. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti diberikan berkah. Nah, kemudian kalau kita mengutip juga di dalam Bible, jikalau sekiranya mereka melakukan dengan setia ya segala perintah, ketetapan daripada Sang Tuhan, Sang Allah, itu juga pasti akan diberkati dan diangkat di atas segala bangsa di muka bumi.
Sebagaimana dulu bangsa Israel, bangsa Arab. Nah, solusinya satu-satunya itu. Ya, kita kembali kepada guidance kita, petunjuk hidup kita. Baik, demikian ya untuk podcast kita pada kesempatan malam hari ini. Tadi ditutup dengan closing statement sekaligus nasihat kepada generasi milenial ya, yang tentunya akan menentukan peradaban di bangsa ini ke depannya seperti apa. Terakhir ingin saya sampaikan, coba saya kutip salah satu statement John F. Kennedy ya. Janganlah engkau bertanya apa yang negaramu berikan untukmu, tapi tanyakanlah apa yang kamu berikan untuk negaramu. Dan inilah yang berani mikir berikan untuk negara ini, mengedukasi. Berani mikir, berani bicara untuk kemajuan peradaban. Oke.